Kita urunan itu akhirnya dapat bendera hanya 6x9. Jadi kecil banget Mas. Mencoba mengetuk hati kita Mas untuk sedikit saja melihat kepada perjuangan para pahlawan agar bisa dilihat oleh masyarakat Kota Anjih Mas. Karena kita kan khususnya masyarakat Kota Anjih. Salam pemuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman DPD KNPI Kota Kediri. Kembali lagi bersama saya Yohanes Putra Noari. Dan saat ini malam hari ini kami kedatangan tamu istimewa. Tepuk tangan dulu nih. Tamunya kali ini dari Hikapala Kediri. Dan kebetulan di depan saya saat ini sudah ada nih untuk Bu Anis sebagai Ketua Umum dan Mas Yusuf sebagai Ketua Pelaksana GMP 2016. Sebelum kita mulai lebih detail dan lebih lanjut untuk membahas masalah kirap merah putih, saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami di DPD KNPI Kota Kediri. Oke, selamat malam Bu Anis dan Mas Yusuf. Selamat malam. Bisa agak deket sedikit. Biar iya. Terima kasih Bu Anis, Mas Yusuf atas kehadirannya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada teman-teman. Bu Anis monggo, Mas Yusuf monggo. Silahkan dimulai dari siapa terlebih dahulu. Monggo ini dari siapa dulu? Ya, perkenalkan saya Yusuf Marzuki. Iya. Dari Pare, Kamu Inggris. Sekarang diamanai oleh teman-teman di SMK, ya, bidang bimbingan konseling mulai tahun 2021. Ya, untuk mungkin coba itu. Tidak mau Tidak enak terlalu pamer nanti berlebihan nanti. Oke. Monggo di samping saya ini kabarnya ini juga salah satu pengajar juga yang ada di Kediri ini. Silakan Bu Anis. Luar biasa tadi di balik layar kita sudah banyak luar. Monggo Bu Anis perkenalan terlebih dahulu nih Bu Anis. Saya Anis Yuniati. Asalnya dari Kediri juga, sebenarnya kota, tapi karena ikut jago akhirnya pindah lokasi ke kabupaten, jadi dari Pelemahan. Dari Pelemahan, oke. Tapi masih Kediri ya Bu? Masih Kediri. Kan bulan ini bertepatan dengan 17 Agustus di mana pada tanggal itu merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan kali ini genap berusia 77 tahun. Nah, sebenarnya saya mau sebelum kita bicara lebih lanjut tentang kirap merah putih ini, saya pengen tahu nih Bu Anis, Hikapala itu apa sih dan kenapa terbentuknya Hikapala itu atas dasar apa sehingga bisa muncul nama Hikapala itu? Terima kasih Mas, sekedar perkenalan juga. Sebenarnya nama awal kami bukan Hikapala, nama awal kami Kopla. Kopla malah. Apa ini Bu kok Kopla ini? Saya nggak Kopla loh Bu. Tapi takut sama Inisial. Kopla itu apa Bu? Kopla itu singkatan dari Korps Pecinta Alam Arek Kadiri. Kita buat Kadiri karena anggota kita itu dari seluruh Karisdenian Kediri. Jadi ada yang dari Nganjuk, ada dari Trenggalek, Tulungagung, Kabupaten Kediri, dan Kota Kediri. Cuma memang dulu base camp kita memang di kota. Dulu awalnya di pesantren Mas, awal sekali. Kita terbentuk di tahun 1992. Itu sebenarnya dibesut oleh Mas Sudiawan Sarjana Hukum, sekarang sudah meninggal, sudah almarhum karena sakit waktu itu. Itu pengen mewadahi teman-teman pemuda-pemuda. Waktu itu kan banyak sekali kelompok-kelompok yang seperti punk gitu loh Mas. Jadi akhirnya sama Mas Sudiawan itu kita dikumpulkan dari berbagai daerah. Kita kan sering ketemu gitu waktu lintas, ngomong-ngomong, akhirnya terjadilah nama Kopla di tahun 1992.
awal-awal kita masih ikut pengibaran di daerah Semeru. Jadi kita belum ada rencana untuk membuat di Kota Kediri, belum. Jadi masih di Semeru. Kita ikut lah. Terus kemudian di tahun 96 baru kita ada keinginan untuk kenapa kok tidak di tempat kita sendiri? Kenapa kok kita justru di daerah orang lain? Seperti itu. Pertama kali yang kita pasang justru di Wilis, Pak, Mas. Di Wilis ya? Iya. Tapi kan nggak kelihatan. Karena terlalu tinggi ya Bu ya? Iya. Jadi benderanya mungkin juga kurang besar gitu ya. Sehingga kalau dari kota mungkin kelihatan seperti ini. Jenengan datar juga Bu. Jane pun sudah loh Mas niki koplak ini. Makanya tadi awalnya namanya koplak nih Bu. Di Wilis, Gunung Wilis, tahun berapa itu Bu? Itu tahun 96. Tahun 96? Ya, kita urunan itu akhirnya dapat bendera hanya 6 kali 9. Jadi kecil banget Mas. Wilis. Makanya dipasang pun juga 6 kali 9 meter dengan ukuran atau luas gunung yang sebesar itu. Sama sekali. Luar biasa. Lalu Bu selanjutnya? Akhirnya di tahun 97 itu kebenaran kan kita ada macam-macam kegiatan sebenarnya Mas ya, nggak hanya untuk pengibaran itu aja, kita pun ada arung jeram juga ya Mas Yusuf ya. Kita pernah loh Mas tahun 95 itu ikut lomba arung jeram di Kediri sini Mas. Itu naik perahu karet mulai dari sini sampai ke Jemur Sari Surabaya. Sekarang kok nggak pernah ada lagi deh. Lomba arung jeram. Iya, mulai. Bung ya. Iya, tahun 1995. Saya masih 2 tahun Bu. Ngerti gitu saya gendong Mas. Itu dulu yang ada kan siapa Bu kalau waktu lomba arung jeram gitu? Kok lupa nggih saya. Pokoknya saya tuh seneng Mas waktu itu. Ingat saya tuh dikasih makan tuh lewat helikopter gitu Mas lah. Makannya lewat helikopter. Iya. Berarti tahun tersebut sudah ada helikopter ya Bu? Sudah. Oke. Jadi itu startnya dari mana Bu kalau arung jeramnya itu? Dari Dermaga Mas. Dermaga Sungai Berantas. Iya. Yang saat ini juga masih ada itu. Lalu sampai ke Surabaya. Iya, lewat Jemur Sari, lewat bendungan itu. Jadi waktu itu bendungan dihentikan ketika sampai jembatan itu kita harus ngangkat turun dulu. Iya, nanti diangkat. Nanti masuk lagi gitu nggih. Iya. Arung jeramnya spesial di Sungai Berantas gitu. Betul. Yang kala itu mungkin debit airnya bagaimana Bu? Wah, deras banget Mas. Deras banget. Iya benar. Tapi kala itu lancar nggih Bu? Lancar banget. Sangat lancar. Sangat lancar nggih. Berarti berjalan bisa sampai ke Surabaya ya. Mungkin kalau sekarang diaktifkan gitu kemungkinan seperti apa Bu? Biar jadi Kadose kok sulit ya. Sungainya niku kotor banget Mas. Terlalu kotor gitu nih. Baik. Oke. Lanjut lagi Bu, mungkin bisa tadi kan pengibaran pertama kan di Gunung Wilis dengan ukuran bendera 6 kali 9 meter. Terus mulai berlanjut mengibarkan bendera merah putih itu di Gunung Klotok seperti apa Bu? Ceritanya dulu. Nah, itu kan waktu itu kita tiap tahun baru itu kan jadi ulang tahun kita, ulang tahun Koplak itu memang dibuat pas tanggal 31 malam 1, jadi kita mesti merayakan ulang tahun. Nah, kita berencana untuk ke Puncak Watu Bengkah waktu itu. Sebenarnya pengennya ke Puncak Klop, tapi karena Puncak Klop miliknya Brigif, jadi waktu itu belum Brigif, belum ada Brigif Mas, tapi miliknya Angkatan Udara, Angkatan Darat. Jadi kita tidak berani, akhirnya kita ke Puncak Batu Bengkahnya. Ya, jadi di Klotok itu kan tiap puncak ada namanya masing-masing Mas. Gitu. Nah, kita melihat di situ kok sekiranya justru lebih bagus kalau kita pasang di situ. Itu bulan Januari itu Mas, kita ada ancang-ancang seperti itu. Akhirnya kita rembukan bersama gimana kalau nanti kita pasangnya di sini. Terus kita cari ini yang punya tanah siapa, ternyata dari Perhutani sambutannya sangat bagus. Terus dari Polres juga sangat bagus. Mungkin karena untuk mewadahi rasa nasionalisme kami mungkin ya Mas ya. Jadi sambutannya bagus banget. Akhirnya kita dengan
nekat itu istilahnya Mas. Nah, anu ya Mas. Kalau biar diciptakan perjuangannya, nekatnya. Ukuran bendera waktu itu Masih 6 kali 9 masih 6 kali 9. Untuk timnya berapa Bu? Kali itu? Kali itu timnya 150 Mas. Kita sudah dari 150. Iya. Yang terdiri dari itu dari masih hikapala koplak, masih koplak. Masih jadi nama murni koplak itu? koplak. Iya, murni koplak. Jadi belum berganti ke hikapala. makanya jiwanya koplak-koplak ini merah putih gitu. Maksudnya mungkin ada tambahan. Ini belum masuk. Jadi belum tahu. Jadi masih belum masuk. Jadi 196 dikibarkan di Gunung Klothok. 97 di Gunung Klothok. 97 di Gunung Klothok dengan J. personil kurang lebih 150 masih J. dengan nama organisasi atau nama Kopla. perkumpulannya Kopla itu. J. Lalu yang spesial atau yang menjadi penyemangat mau mengibarkan dan mampu mengibarkan di sana kali pertama seperti apa Bu? Kita melihat pemuda itu ngeri Mas nggih. Waktu itu aduh lagi gencar-gencarnya pang Mas. Kita sering lihat waktu itu. Pang, nggih? Iya, pang itu pakai baju gini loh Mas. Jadi kadang kalau yang perempuan kan kelihatan gitu. Terus yang laki-laki tuh rambutnya kayak landai itu Mas. Warnanya bisa merah, hijau, kuning lah. Enggak landa Bu. Sebenarnya enggak landa Bu. Jadi gini Bu, itu dia mempunyai sign of art-nya, dia memang istimewa. Sehingga dia menciptakan dirinya itu memang sedemikian gitu ya. Mungkin itu versi saya. Jadi seperti itu Bu. Itu yang sama kok. Coba cara menangkapnya yang berbeda. Bahasanya terutama. Kalau saya manteng di Puan Keres ya. Jadi itu pang itu Nggih. terus diwadahi ngaten. Nggih, sebenarnya kan daripada kita nanti ikut seperti itu, akhirnya dari Mas Sudiawan ini mencoba mengetuk hati kita Mas, untuk sedikit saja melihat kepada perjuangan para pahlawan. Padahal kan kita juga sering ikut Kediri Bajulan itu Mas, masa sih itu kan perjalanannya Panglima Jenderal Sudirman nggih. Sebegitu sulitnya, sebegitu repotnya sambil dengan membawa tandu. Nah, jadi Mas Sudiawan mengetuk kita dengan cara seperti itu agar untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Akhirnya nggih, kita ada kayak renungan malam gitu loh Mas. Akhirnya kok oh iya ya gitu. Akhirnya dengan semangat itu dibandingkan dengan Pak Sudirman loh, kita nggak ada apa-apanya gitu. Itu salah satu tokoh yang istimewa. Jadi contoh sebagai kita yang muda-muda ini harusnya bisa mencontoh Jenderal Sudirman agar rasa nasionalisme kita tergugah, terbangun terus, tidak pernah putus gitu. Bu Anis, itu tadi ceritanya yang Ibu ya dari awal sampai akhir pertama kali digagas untuk pengibaran gitu. Itu tahun 1997 kali dikibarkan. Kali pertama dikibarkan di Gunung Klothok. Di Gunung Klothok dengan kurang lebih 150 peserta. Itu mewadahi teman-teman yang mungkin tidak ada kegiatan, diwadahi gitu Bu. Lalu itu titik-titiknya kan tadi menyampaikan di Watu Bengkah. Terus ada di titik yang lain. Untuk sampai saat ini nih, pemilihan titik itu seperti apa Bu? Kenapa harus di Gunung Klothok dengan di titik itu seperti apa Bu? Agar bisa dilihat oleh masyarakat kota nggih Mas, karena kita kan khususnya masyarakat kota nggih, biar tahu bahwa pemuda pun masih ada gitu loh, bahwa kita pun masih punya rasa nasionalisme. Jadi kita nggak hanya hura-hura saja, karena kan dari orang tua itu kebanyakan ketika melihat kita naik gunung, apa sih, ngapain sih, gitu loh. Sisi negatifnya yang dilihat itu sisi negatifnya. Jadi di sini kita pengen menunjukkan bahwa kita nggak hanya itu saja, kita pun pengen menunjukkan bahwa dari mereka sebenarnya ketika kita wadahi, ketika kita rangkul, mereka loh juga punya rasa nasionalisme yang luar biasa. Saman bayangkan Mas nggih, kita membersihkan tempat itu luas banget. Jadi sebesar lapangan, walaupun nggak sebesar lapangan Brawijaya nggih, tapi sebesar gor ya Mas ya. Lebih loh.
Lebih besar dari gor loh Mas. Tapi kan porsi membersihkannya itu kan bukan yang datar gitu. Nggih. Kan miring kan, Bu. Iya. Betul. Pertanyaan saya simpel, Bu. Ini yang paling tadi saya di belakang layar saya menyampaikan. Ibu mohon maaf, kala itu mungkin usia ibu di tahun itu kan masih muda. Nggih. Mungkin ceweknya ada berapa, Bu? Lumayan banyak Mas. Lumayan banyak. Iya. Oke. Kalau lumayan banyak, pertanyaan saya simpel, Bu. Nggih. Kenapa jenengan mau titik itu aja, Bu? Kenapa? Mohon maaf. Kan itu di tahun itu, Bu. HP belum ada. Medsos belum ada gitu. Jadi apa-apa masih sulit gitu. Jadi apresiasinya itu nggak bisa terlihat secara luas, tidak seperti sekarang. Kenapa jenengan mau gitu loh, Bu? Maksudnya sebagai seorang putri, kenapa kok jenengan mau mengibarkan merah putih di klotok, dan idenya juga kenapa harus pengibaran merah putih? Kok enggak pengibaran bendera di mana gitu, di Brantas gitu atau di Sekartaji gitu? Kenapa harus milih Nanti di lah Gunung gitu? dolan, Mas. Coba Bu, bisa diceritakan Bu, kenapa gitu Bu jenengan? Karena pikiran saya tadi Bu Anis ini gitu. Mas apa itu masih muda, apa itu orangnya Mas Abi. strong gitu ya, Bu. 45 ini. Tapi jenengan mohon maaf ternyata usianya sudah di angka 4 gitu Bu. Saya yang jauh di bawah jenengan ini belum pernah Bu sampai ke puncak gunung itu nggak pernah, beneran nggak pernah gitu. Ya Mas capek. Tapi Mas Abi pernah ya Mas ya? Iya, pernah nyasar. Coba ini teman-teman, jadi dari tadi ini bukan malah membahas tapi dari tadi bercanda terus ini. Makanya sebelum bercandanya lebih jauh, lebih keren, lebih tajam lagi, saya ingatkan selalu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita demi membangun Indonesia agar lebih gemilang lagi gitu. Tepuk tangannya dulu. Monggo Bu, kenapa jenengan mau mengibarkan merah putih di Gunung Lotok gitu? Toiletnya enggak ada. Mas tadi sudah dibahas loh Mas. Monggo Bu. Anak-anak seusia segitu Mas nggih, usia 17, usia 18 itu kekuatannya benar-benar luar biasa Mas, dan kita itu merasa paling hebat, paling ingin diakui seperti itu dulu. Jadi ingin menunjukkan gitu, apalagi dengan orang tua saya yang sangat kolot. Sebenarnya bapak saya itu kolot banget sebenarnya. Anak-anaknya kalau keluar tuh enggak boleh Mas. Sekarang boleh nggih Bu? Hah? Sekarang boleh. Monggo Bu, lanjut dulu Bu, saya pengen dengar ceritanya. Jadi ingin menunjukkan gitu loh. Bukan menunjukkan ke orang lain, tapi ingin menunjukkan terutama ke orang tua gitu loh. Kalau yang kita lakukan itu positif Pak gitu loh. Kita itu di situ istilahnya tidak melakukan hal yang melanggar hukum atau bagaimana. Kita itu di situ itu juga untuk mengharumkan nama bangsa, walaupun mungkin tidak menjadi pemenang atau apa, tapi setidaknya kita bisa menunjukkan bahwa merah putih ini masih tetap berkibar, seperti itu Mas. Jadi keinginan untuk itu dulu itu sangat menggebu-gebu, kebanggaannya luar biasa banget Mas kalau kita bisa merah putih. Apalagi kalau kita nonton di televisi itu menang, terus kemudian mendengar lagu Indonesia Raya, aduh sudah nangis-nangis itu. Jadi jiwa mudanya ini bergejolak gitu loh Mas. Berarti artinya mengabdi ke NKRI itu tidak harus lewat menjadi pegawai negeri sipil, Polri, atau TNI, tapi bisa menjadi siapapun dengan cara apapun, yang penting positif ngaten nggih Bu nggih. Betul. Jadi itu teman-teman, kita memberikan apapun ke negara kita itu tidak harus kita menjadi pegawai negeri ataupun aparat ataupun tentara ataupun Polri. Jadi kita bisa menjadikan Indonesia ini dengan cara kita sendiri. Contohnya seperti Bu Anis dan Mas Yusuf ini mampu mengibarkan kirap merah putih, dan ini versi saya ini baru justru menjadi pilot project di daerah-daerah lain, sehingga di daerah lain pun juga mengibarkan merah putih di gunung. Seperti itu ya Bu. Karena memang benar Bu, saya itu memang Kediri, asli Kediri, tapi heran gitu.
wah bendera merah putih kok iso gede ning ngene Gunung Klothok piye carane mengibarkan kok iso ngadep iku piye gitu piye. Jadi ini sungguh luar biasa sekali apresiasi dari diri saya sendiri untuk Bu Anis dan rekan-rekan di Kapala. Sangat luar biasa Bu. Ini benar-benar harus dilestarikan, didukung, disupport penuh. Mungkin saat ini ukurannya bendera berapa Bu yang dikibarkan? Rencana 40 kali 60. 40 60 nggih Bu. Nggih, mohon Dari doanya. 6 kali 9. Iya. Dari 6 kali 9 itu gede banget Bu. Belum. Belum. Emang targetnya berapa meter Bu? Dulu keinginan saya Mas menutup puncak Batu Bengkah. Menutup puncak Batu Bengkah gitu nih. Nggih. Wow. Luar biasa. Susah. Jenengan tadi kan udah banyak Bu Anis nih. Saya juga tanya ke Mas Yusuf sekarang. Iya. Sebagai mungkin salah satu pendidik ya di alma mater jenengan juga. Kan sekarang banyak nih cowok ataupun mas-mas ataupun siapapun ya, ngapain kita ke gunung, ngapain kita ngibarkan merah putih gitu, mending kita ngopi Ya. ngopi di warung gitu, dolan, ngapain dia cepat gitu, terus healing gitu, ngapain gitu loh Mas Yusuf, jenengan ini yang lebih sama-sama kelihatannya Mas sama saya. Gimana Mas Yusuf? Nggak kenapa jenengan mau? Oke, mungkin versi yang bisa saya tangkap dan salah satunya juga tiap orang kan punya hobi masing-masing, punya minat masing-masing, di mana suatu minat bakat mereka kadang-kadang itu bisa sangat berbeda. Ada kala yang di situ punya bakat minat tapi belum bisa terwadahi. Ada yang posisinya punya bakat minat pas ada informasi seperti ini bisa ikut, tapi di satu sisi kenapa sih ada mereka yang naik gunung atau seperti apa, kembalikan lagi salah satu di pecinta alam itu olahraganya kan bermacam-macam, mulai dari naik gunung, panjat tebing, ada yang arum jeram, ada yang surfing, ada yang di situ penyelaman atau yang susur gua, itu macam-macam tergantung caranya masing-masing. Ada yang di tempat tim kami salah satunya penikmat mendaki gunung. Dan kalau saya dulu juga semanjat itu, Kak. Tapi lebih banyak karena tidak butuh alat yang terlalu mahal. Iya, lebih mahal itu yang para layang lebih mahal. Lebih mahal. Panjat tebing lebih mahal. Saya kan gratis. Nah, beda lagi kalau jalur seperti ini. Jalur dalam itu lebih murah. Orang dalam. Iya, orang dalam. Nah ini yang kadang-kadang mereka nggak paham kok bisa murah ya. Nah atau mungkin seperti apa? Karena memang trik cara kan bisa dicontoh. Cuma kembalikan soal rezeki itu balikan pada personalnya. Mereka punya rezeki masing-masing untuk menikmati suatu proses perjalanan hidup atau hobi seperti apa dengan cara yang mungkin bermacam-macam. Terutama mendaki gunung. Kadang-kadang di posisinya seringan saya dulu. Ya, pertama kali ndaki apa sih munggah ono kayak awalnya penasaran apa sih cuma capek iya mas nyasar iya kadang ngalah iya lu iya memang capek kadang-kadang lebih capek 3-5 kali lipat daripada di sini. Haus juga seperti itu, cuma di satu sisi kadang-kadang ada kenikmatan tersendiri di mana kita bisa menyatu dengan alam, menikmati keagungan Tuhan Yang Maha Esa dengan ciptaan yang sangat luar biasa. Terutama kita lihat seperti gunung, ternyata gunung itu tinggi, ternyata memang di sana, ternyata di puncak gunung, ternyata yang kita lihat kita posisi di bawah, ternyata sama juga, sama kita juga kecil, ternyata kalau dilihat dari atas, yang atas lihat bawah sama-sama kecil, yang besar apa gunungnya? Lebih besar lagi apa? Ya dari ciptaan yang ada ini kita bisa menyatu, kembali lagi pada diri kita sendiri, apalagi ya kembali ke namanya Kediri itu dalam juga, kembali ke diri sendiri. Kalau bicara masalah kembali ke diri sendiri, saya kembali lagi ke materi yang awal tadi. Kan tadi sudah disampaikan. Iya. Sedemikian rupa, mungkin bisa diceritakan nggak dulu itu benderanya dapatnya dari mana, terus
pakai kain apa atau mungkin nggak mungkin kan Bu Anis, Mas Yusuf ngapain gitu beli ataupun seperti apa gitu. Iya. Bisa diceritakan nggak Bu, bendera itu dari mana atau ceritanya dulu tuh seperti apa dan perbedaan yang sekarang tuh seperti apa gitu. Dulu dari dana pribadi Mas, jadi dari Sebentar, saya anggota. catat dulu. Nggih. Dulu dana pribadi. Nggih, Real pribadi Bu. Real pribadi. Dari teman-teman yang ada itu. Iya. Jadi gini Mas, biasanya saya buat kaos, kemudian saya jual. Misalkan sebenarnya ini kaos ini kita pesennya itu harga 50, kita jual harga 60. Saya sampaikan ke teman-teman, 10.000 ini untuk nambah bendera. Alhamdulillah dari mereka malah ada yang nambah Mas. Jadi nggak hanya misalkan harusnya harga 60.000. saya minta 60, dia kadang ngasih 100. Bahkan kadang teman-teman yang sudah berhasil itu bisa kirim dana tambahan entah 300, entah berapa seperti itu. Tanpa diminta. Tanpa diminta. Bu, tapi kan itu jenengan pribadi dan teman-teman. Nggih. Itu sampai kapan dan kenapa mau pribadi gitu Bu? Itu loh, kenapa mau gitu loh? Rasa nasional Mas. Kembali lagi ya. Ini tuh berapa tahun bertanya jenengan dan Mas Yusuf ataupun rekan-rekan kepala ini memakai uang pribadi berapa tahun Bu? Banyak tahun Mas. Sampai- Kita baru bisa masuk Pemkot 2016 ya Mas ya? Iya, 2016. Iya, benar. itu kita baru jadi kita karena 97 itu dari Mas Sudiawan karena mungkin melihat potensi saya nggih. Saya kan awalnya dari Pramuka Mas. Saya masuk ke Kopla itu karena saya dari Pramuka. Jadi mungkin dari Mas Sudiawan melihat saya mampu membawa anak-anak sehingga dibuatlah Hikapala agar kita bisa masuk ke sekolah-sekolah. Waktu itu kan anggota kita kebanyakan dari anak-anak freelance Mas. Jadi kadang anak pengangguran, anak kerja pun serabutan gitu banyak banget. Jadi yang dari sekolahan itu belum ada. Jadi random gitu nggih. Nggih. Berarti mulai tahun 2000 berapa tadi? 2016. Bukan, 98. 98 itu kita membuat Hikapala. Itu Berarti tahun 98 mulai membuat Hikapala. Iya. Berarti pergantian dari nama Kopla ke Hikapala. Nggak berganti. Jadi Kopla tetap Ada ada. sendiri sampai saat Nggih, ini? nggih. Dan Hikapala ini nama ini adalah untuk ketika saya masuk ke instansi. Karena ketika kita pakai nama Kopla kan Iya. Kopla itu kan Kopla gitu. Bahasa itu saru posisi. Iya. Tapi luar biasa. Sebenarnya kalau bicara masalah saru atau enggak itu kan tergantung diri kita masing-masing. nggih, Tapi untuk lebih mengenalnya nih Bu, Nggih. Hikapala Nggih. tahun 98 nggih. nggih. Lanjut Bu. Nah, akhirnya kan dari orang tua kan tidak terlalu membatasi anak-anak. Ketika kita masih pakai nama Kopla, sulit banget Mas. Kita cari anggota itu, aduh ya Allah. Nah, padahal kan anggota kita ada yang akhirnya ikut berlayar, ada yang bekerja. Kita kan butuh regenerasi. Akhirnya kita buat nama Hikapala itu tahun 98. Terus di tahun 98 itu kita masih ikut Kodim juga Mas. Hingga tahun 2000 belum tahun 2000. Tahun 2000 kita baru mengadakan kirap pertama kali. Oke. Itu dari Kodim. Itu dengan lebar bendera waktu itu karena ngawur Mas ya. Jadi kita belum jenenge nggih Kopla jadi maklum. Jadi belum 2:3 Mas. Kita itu butuhnya terlihat besar, terlihat panjang. Lah, karena kita terlihat besar dan panjang gitu aja dulu nggih. iya, karena kan kita belum berani menebang pohon. Waktu itu kan izinnya hanya kita boleh membersihkan tempat yang tidak ada pohonnya. Lah, waktu itu kita ukur itu hanya 25 Mas. Jadi kita kira pertama kali itu dengan lebar 25 kali 50 waktu itu. Itu dari Kodim. Itu tahun 2000, nggih. Nah, itu kita juga jadi seluruh anggota kita kumpulkan, kita berangkat dari Kodim, terus kemudian dari Kodim itu kita alhamdulillah dapat pencerahan. Disampaikan untuk supaya memasukkan ke pemerintah kota. Pemkot. Iya. Untuk memasukkan ke Pemkot. Kita coba tahun 2001.
belum tembus, kembali lagi ke Kodim. Perjuangan banget ini Mas pokoknya. Terus balik lagi ke Kodim. Balik lagi ke Kodim 2001. Terus 2002 itu saya mau nikah Mas. Siki dilema merah putih. Ya, tapi tetap merdeka. Tetap merdeka. Merdeka itu harus Bu. Akhirnya saya mengumpulkan seluruh pecinta alam se-kabupaten dan kota Kediri Dengan tujuan untuk ikut merasa memiliki bendera ini. Saya khawatir kalau nanti khawatirnya saya ketika saya berhenti bendera ini tidak berkibar lagi, itu loh Mas. Khawatirnya seperti itu. Jadi nekat 2002 itu seluruh PA se-kabupaten dan kota Kediri saya kumpulkan. Itu kalau nggak salah ada sekitar 75 PA Mas. Ternyata banyak banget. itu PA-nya saja ya Bu? Iya. Belum personil-personilnya? Belum. Wow. Masih PA-nya saja. Nah, terus dari PA Selo Mangkleng itu ternyata juga ada PA-nya. Saya pun juga baru tahu situ. Terus alhamdulillah mereka juga ngasih tempat. Jadi ngasih keleluasaan. Kalau base camp memang sudah ada di 97 Mas. Kita jadi dibantu sama ibu yang punya warung dekatnya Unik itu kan. Kebetulan Unik, Bu, ya? nggih, kebetulan bapaknya itu dulu pegawai Pemkot kalau nggak salah. Itu kita terus disupport terus, itu luar Sampai biasa saat banget ini sepertinya. sampai sekarang nggih. Makanya tetap kita seduluran selawase nggih Mas Abi nggih. Mas Abi ini sebenarnya idolanya pecinta alam ya. tahun 2000 2002 nggih, saya mengumpulkan PA Karsdinan Kediri itu. Akhirnya mereka berkumpul, jadi sempat membentuk nama ya Mas Yusuf, dan itu di Badan Hukum kan menjadi BPA. Saya sempat vakum 2 tahun, tapi bukan berarti saya nggak hadir, saya tetap hadir walaupun nggak intens gitu loh Mas. Kita nggak cawe-cawe istilahnya, kita hanya datang ikut naik ngoten mawon. Terus setelah itu di tahun 2000 ternyata ketika saya tinggal itu bendera bukan malah besar Mas. Iya. Habis Habisnya kenapa Bu? nggak tahu. Makan tikus? Iya mungkin. Itu sudah sirem. Aduh, kacau ini. Beneran Bu? Hilang Bu? Iya. Tikus udah siram. Lo bener itu Mas. Bener. Jadi yang awalnya 2575 habis sampai akhirnya itu tinggal terakhir itu 20 kali berapa 14. Mas Yusuf? Kali 14. 14 pun Itu. itu potong loh. Potong-potong. Potong-potongnya pun Ada Mas. pink, oranye, warnanya. Bendera tahun 97 masih tetap dipakai itu Nah, Mas. itu kalau pink orang itu merah putih ya bisa atau mana Mas? Ya, karena keadaan mau tidak mau adanya di dekat pasar. Tapi kan jarak jauh kan tetap merah putih. Bukan maksudnya Jangan didekati, benar. Jarak jauh kok merah putih. Iya. Nah, sebentar. Itu kok bisa sampai benderanya itu hilang? Maksud saya itu karena apa gitu Bu? Kalau ini kita sendiri juga belum pernah ngomong-ngomong langsung dengan Mas ya, dengan apa itu namanya oknumnya. Cuma kan pernah di tahun 2015 itu kita waktu itu Pak Effendi nih Mas nggih. Pak Effendi kita itu sebenarnya udah dikasih bendera cuma kecil Mas. Nah gitu. Itu pun yang ngambil bukan kita Mas, orang lain. Sehingga yang kita pasang masih tetap itu, dan itu ternyata dipasang di tempat lain Mas. Itu bendera itu gitu loh. Jadi tidak dipasang di puncak Batu Bengkas, jadi dipasang di tempat lain. Kemungkinan dari situ kita mungkin karena menginginkan dipasang di tempat lain, karena untuk membuat bendera itu pun tidak dana kecil Mas, dana besar itu. Mungkin juga salah satunya di situ miss ketika belum komunikasinya masih kurang, atau Dengan mungkin Pak kita tidak Effendi. tahu prosedurnya seperti apa, dan ada yang mungkin berbeda tahu ya tidak tahu Diambil gitu diambil benderanya. aja. Atau mungkin kita berpikirnya apa yang ada ini ya kita Positif pasang aja. saja. Diambil di puncak sana. Bukan. Betul, jadi di Pemkot, di Disbud itu harusnya kita yang ambil, tapi sudah diambil orang lain.
Insya Allah diganti yang lebih baik. Nggih, alhamdulillah sekarang kan terganti nih Mas. Wow, tapi bener luar biasa Bu. Dari hanya 6 kali 9 meter di Gunung Wilis sampai saat ini 40 kali 60 gitu nggih Bu. Nggih. Terus nggih Bu. Terus mulai ada titik terang dibantu oleh Pemkot. Nggih. Dan ini saya baca di narasi sih Bu Anis sama Mas Yusuf dari Kapala ini mulai kerjasama nih, ada titik terang dengan Nggih. KNPI Kota Kediri nih Nggih. pada tahun 2015. Nah, Nggih. itu seperti apa Bu awal mulanya juga bisa kerjasama, karena kala itu pun juga sangat luar biasa sekali, bisa kita kiranya juga antusias dari warga, dari pemerintah, dari pecinta alam itu sungguh luar biasa, sampai kalau difoto pakai drone itu Nggih. saya sampai mungkin haru gitu. Itu gimana Bu? Itu 2018 ya Mas Yusuf ya. Awal 2016 itu. Oh 2016. Awal 2016. 2016 kita baru ketemu Mas Safi 2000 berapa? 2016 kan Mas Safi ya? 15-16. Nggih, 15 belum. 15 kan itu bendera Belum. yang diambil Mas belum 2016. Kita beneran kita fokus. Nah, Itu Jadi- kita dihubungkan sama Pak Effendi waktu itu ya, ya, Mas Yusuf. jadi Kasudin. Kasudin. saat itu 2015 tahun sebelumnya saya ngajukan seret. Ya ini hanya inisiatif bagaimana untuk harapannya ini kalau bisa memang bendera baru, karena saya mulai megang di ketua pelaksana 2013 nyala suwe ke benderanya ya ampun. Berarti pada tahun 1998 sampai sebelum tahun 2016 itu benderanya masih bendera lama. Bendera Iya, lama. bendera Dan- lama. Dan ya memang apa ya posisi yang kami prihatinkan apa memang satu keadaan Benderanya Benderanya sudah sudah- sangat tua, seandainya mudah pengada- sobek. iya, terus seandainya pengadaan memang biayanya banyak, saya pribadi berpikirnya apa? Jangan sampai memberatkan anggota, jangan memberatkan. Tapi kalau bikin, bagaimana caranya biar ini tetap ada? Tapi yes, seiring waktu Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Tapi memang prosesnya agak lama, memang setahun sebelumnya proses. Jadi sempat ajukan di pemerintahan kota tahun 2015 gagal Mas. Terus dari perwakilan Disbud kita ikut melihat mantau kegiatan kita pas pemberangkatan di Kodim itu, akhirnya mulai ada komunikasi saat itu Mas tahun depan Bendera kita di- kerjasama untuk acara seperti ini di Balai Kota, intinya dikelola di Pemkot itu. Alhamdulillah tahun 2016 sebenarnya kita komunikasi, mulai dapat bendera baru dan emang saat itu memang gimana ya, suatu ya kesenangan, kepuasan tersendiri bagaimana untuk mengelola, mewadahi teman-teman yang di situ sangat bagaimana kayak momen kayak ulang tahun kita bersama negara ini. Ya minimal gimana rasanya kita bisa menikmati tentang ulang tahun ini kita bersama-sama. Ya, alhamdulillah bermacam-macam dari lintas suku, ras, agama. Kita kan gabungan seperti itu. Ya. Gimana satu visi misi Indonesia. Indonesia terutama. Berarti itu di awal benderanya baru. Nggih. Ya. Pas waktu kerjasama dengan Pemkot dan DPD KNPI Kota Kediri, Iya. bendera baru, semangat baru, Nggih. membara lagi nih semangatnya, kibarkan lagi gitu. Iya. Itu tahun 2016 ya. 2016. 2016. Dan kala itu pesertanya berbeda nggak dengan tahun-tahun sebelumnya? Berbeda banget. Lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih banyak. Lebih banyak, alhamdulillah. Sampai berapa Bu dulu katanya itu? Waktu 2016 Seribu- itu 1.500. 500-an. 1.500-an. Iya. Iya. Mengirap bendera gitu. Iya. Bu, sebenarnya gini Bu, kenapa harus dikirap gitu? Kan itu rawan rusak nih. Nggih. Terus bendera kita, kebanggaan negara gitu. Nggih. Kenapa harus dikirap dari titik A ke titik B atau titik finish gitu? Itu kenapa gitu Bu? Sebenarnya keinginan kami awal mengirap itu untuk mengetuk hati masyarakat, Iya. mungkin mau membantu kami untuk memperbarui bendera sebenarnya. Kita mengirap, nggih, awalnya itu, jadi bukan karena ketika kita hitung, aduh kalau kita buat bendera, yang namanya bendera 2:3 gitu, kalau misal
2:3. Iya. Wow. Terus animo nih peserta kirap merah putih pada saat ini itu seperti apa? Kan ini 2 tahun Nggih, kita vakum. kena vakum lagi, bukan karena apa-apa nih, karena Nggih. COVID-19 ini. Nggih. Untuk animonya masyarakat saat ini itu seperti apa? Apakah nanti bisa kembali seperti tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa, Bu Anis? Sebenarnya sangat luar biasa Mas animonya. Cuma kan karena ini masih dibatasi nggih. Mungkin kita sendiri juga kurang tahu, tapi kemarin ketika kita ada pertemuan waktu itu dari KNPI diwakili sama Mbak Dewi. Jadi kita hanya dibatasi 250 orang saja. Padahal kalau dari teman-teman itu waduh pun semua sudah menghubungi, kita ingin kirap bersama, kita ingin lagi meramaikan, kita ingin mengarak lagi. Mungkin kalau misalkan kita biarkan ini kalau 2.500 lebih Mas. Ya, Tahun ini ya, karena Iya. terbendung 2 tahun sebelumnya. Iya. Padahal sebelum-sebelumnya hanya 1.500-an. Terakhir 2.500. 2019 itu 2.500. Yang di atas 3.000. Yang di atas Enggak. 3.000. Nah, itu kirapnya. Oh, kirapnya. Kirap 3.500. 3.500. Kalau yang di atas lebih dari 500 orang. Oke, sekarang saya pertanyaan lebih intens Bu ini Bu. Sebenarnya dampak pandemi ini bagi teman-teman di Kapala, Mas Yusuf dan Bu Anis dan teman-teman yang lain untuk agenda kirap merah putih ini seperti apa Bu? Sangat luar biasa. 2 tahun gitu loh. Nggih, terutama untuk pendanaan itu kita sangat-sangat minim banget gitu Mas. Selama 2 tahun ini kemarin pun kita jadi kembali lagi kayak tahun 98 sudah keikhlasannya. Mengulangi lagi. Iya, keikhlasannya anak-anak alhamdulillah luar biasa, mereka itu tenaga saya peras seperti itu, mereka juga tidak menuntut apa-apa. Untuk yang saat ini. Iya. Berarti nggak boleh pesimis Bu. Bu Anis ini kan salah satu orang yang mendirikan ataupun bau reksa nih Kapala. Kita yakinkan bahwa teman-teman muda di kota Kediri atau di Kediri Raya ini jiwanya masih nasionalisme sangat tinggi. Amin. Jadi yakin saja nanti pada tanggal 16 Agustus nggih. Nggih. Itu pesertanya luar biasa gitu. Saya yakin itu Bu. Karena orang kan pasti kangen gitu nggak ada Nggih. acara gitu ya. Nggih. Tapi ya kami sadari kenapa sih lihat situasi kondisi sebagai pemerintah kota memberikan asumsi atau mungkin keputusan yang sudah ada dengan membatasi peserta yang ada, karena memang kami sadari keadaan sekarang lagi ekonomi kan kita merangkak dan posisinya 2 tahun refresh semua, perusahaan-perusahaan juga posisinya belum bisa mendukung atau seperti apa, atau mungkin lagi ekonomi pemerintah juga lagi bergejolak, ini posisi merangkak. Ya mau tidak mau mereka juga berpikir untuk mau mengadakan ini, mengiyakan ini, mikir tentang minimal apa ya konsumsi atau seperti apa. Tapi ya kami sadari ya apa keputusan itu, dan satu sisi kami sebagai penengah, kami juga tidak bisa terlalu membendung kemauan dari animo masyarakat seperti yang mau ikut. Tapi ya kami sampaikan apa adanya. Kalau mau ikut, panitia hanya bisa memfasilitasi kegiatan. Itu saja. Tapi yakin Mas Yusuf, Bu Anis tahun ini bakal meledak gitu? Yakin banget. Yakin gitu. Kalau yakin banget ya. Yakin. Saya aja pengen gitu. Bu Anis, Mas Yusuf, mungkin konsep kirap merah putih tahun 2022 ini di tengah pandemi yang masih belum usai dan tuntutan kita harus tetap mengibarkan merah putih di puncak Gunung Klothok gitu. Iya. Itu seperti apa Bu konsep tahun ini yang mungkin jenengan ada ide yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ini masa pandemi nih, jadi harus tetap memperketat protokol kesehatan dan lain sebagainya. Itu seperti apa Bu konsepnya? Ini untuk sementara kita belum berani membuat konsep baru Mas, karena memang ada pembatasan juga. Karena sebenarnya kemarin waktu kita izin untuk mengadakan kirap sebenarnya tidak diizinkan, tapi kok terus kemudian tiba-tiba mendekati pelaksanaan. Diizinkan. Iya. Karena apa aja diizinkan Bu. Insya diizinkan. Amin. Pertanyaannya kalau ada yang larang, urusannya merah putih.
NKRI harga mati. Tapi nggak itu tetap dibatasi hanya Jumlah. 250. Iya, jumlahnya hanya 250. Karena Kirapnya. iya, untuk kirap dibatasi 250. Untuk misalkan nanti menginginkan naik ke atas, monggo kita tetap terbuka lebar. Untuk biasanya kan dari PA-PA yang sekitar Karisdenan itu mereka tidak ikut kirap Mas, tapi langsung naik ke atas. Baik. Kalau tahun ini kirapnya dimulai dari mana Bu? Tetap dari Pemkot. Pemkot. Nggih, nanti tetap seperti kemarin. Kalau misalkan mangke bapaknya ikut jalan, berarti nanti tetap transit di disebut Disebut gitu. Nggih. Jadi nanti pelaksanaan kirap pada tanggal 16 Agustus 16, tahun 2022. Nggih. Pukul berapa Bu Anis? Ini biar saya sampaikan ke teman-teman di rumah ini. Nggih. Pukul berapa mulai kirapnya? Kita kumpulnya di Pemkot nanti jam 2 insya Jam Allah. 2 siang. Nggih. Mangke dari Pak Wali akan memberangkatkan sekitar jam 3. Oke, baik. Jam 2 siang sudah kumpul di Pemkot. Nggih. Sekarang saya ke pertanyaan selanjutnya Bu. Ini yang lebih berat nih, nggak berat nih. Tadi yang belum disampaikan, kita masih membahas perkenalan aja panjang. Kendala Bu, mungkin kendala pemasangan atau teknisnya itu seperti apa sih Bu? Karena kan setahu saya ini pokoknya Nggih. setahu saya nih Bu ya bendera utuh nih langsung dipasang gitu. Itu setahu saya sebagai orang awam. Karena saya belum pernah nih Bu naik ke puncak Gunung Lodok. Ini setahu saya. Iya. Kalau versinya Bu Anis Mas Yusuf ini sebenarnya seperti apa? Gitu, bisa dijelaskan gitu. Nggih. Kalau untuk bendera yang ada kan posisi settingan dari teman-teman tim ada yang kan dibuat knockdown atau potongan. Ya, kenapa sih dibuat knockdown? Yang pertama bisa buat kirap. Yang kedua ketika membawa di puncak itu Mudah, tidak terlalu sulit. Kalau mungkin dikumpulkan dijadi satu ya memangnya kategori memang bendera. Dan memang yang sulit bawahnya gulungan panjang seperti itu. Tapi di satu sisi tingkat kesulitannya memang kita harus ada target. Dimana targetnya kalau terlalu siang nanti juga terlalu capek, makanya kita target masang mulai jam 3 pagi itu. Pasangnya jam 3 Mulai pagi. jam 3 pagi. Wow, luar biasa. Jadi jam setengah 7 sudah selesai, tinggal penguatan. Jam 7 kita mulai upacara bendera tanggal 17 di puncak Setengah gunung. 10 mulai upacaranya. Iya. Setengah 10 mulai Iya, upacara menyesuaikan nih. dengan menyesuaikan. detik-detik proklamasi. Iya. Kan detik-detik proklamasi jam 10 Mas. Iya. Oke, persiapannya itu sampai saat ini seperti apa Bu? Kan nggak mungkin dong, tadi kan menyampaikan membersihkan lapangan. Iya. Apakah di sana lahannya sudah siap nih? Terus lahannya juga di titik yang sama atau seperti apa nih? Kan 2 tahun nggak ada yang bantu untuk membersihkan, walaupun 2 tahun kemarin juga tetap berkibar merah Iya. putihnya. Persiapannya seperti apa Bu? Ini alhamdulillah sudah 95% Mas. Alhamdulillah. Jadi iya, tinggal pelaksanaan mawon Tinggal pelaksanaan. Iya. Tempatnya sudah bersih ya Bu? sudah bersih banget. Bersihkan sama siapa Bu Anis? Dengan teman-teman. Saya kira traktor naik ke atas. Oh, Nggak tidak mungkin. bisa. Dulu ini bawa mesin pemotong rumput, akhirnya saya marah ini Mas. Kenapa Bu? Untuk motong rumputnya kan tinggi-tinggi Mas. Soalnya ketika hujan kan otomatis rawatan nggih lek ngarani itu luar biasa banget gitu. Kita harus bersihkan. Untuk yang kemarin sudah nggak terlalu karena sudah paham tekniknya, jadi kita cepat untuk membersihkan cepat banget. Jadi nggih 4 sudah. Sudah 90%. Tahun ini siapa saja Bu yang dilibatkan dalam kegiatan Kirap Merah Putih tahun 2022? Kemarin dari KNPI jumlahnya berapa? Aduh, enggak saya bawa Mas. Dari KNPI, terus kemudian dari Pramuka hanya diambil, terus dari Karang Taruna 40 kalau nggak salah Mas, dari KNPI 30, dari Pramuka 60, dari Karang Taruna 40, Pramuka 60 kemarin. Terus sebagiannya kemarin dari mana Mas Yusuf, kok lupa aku. Yang menentukan kemarin dari Pak Kadin. Pak Adin. Iya. Disebut Pak Kota Kediri. Iya. Oke.
Berarti tapi gambarannya sudah ada nih Bu, siapa-siapa sajanya. Nggih. Lalu itu nanti kan pada tanggal 16 kirap merah putih nih dari Pemkot sampai ke Gua Suromangkleng. Nggih. Seperti itu. Lalu apa saja kegiatannya di puncak itu ketika proses bendera sudah sampai di Gunung Klothok? Selanjutnya kegiatannya apa saja Bu? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman di sini agar mungkin teman-teman tahu. Yang tahunya kan hanya benderanya sudah berkibar gitu. Tapi yang nggak diketahui saya, Mas Abi atau Mas Nanda ini atau teman-teman di rumah ini seperti apa Bu? Nggih. Ayo Mas Yusuf yang tak perlu Jelasin, sorot. Mas. Ya, yang jelas biasanya kan kita malam habis ya, kurang lebih jam 7:30 jam 8 itu kita koordinasi untuk pembagian barang yang harus kita bawa, terutama perlengkapan pengibaran, mulai dari pasak, mulai dari palu, tali, bendera, logistik ataupun dirinya sendiri minimal. Nah, ini malah berat loh, bawa diri sendiri berat loh Mas. Berat, apalagi barang bawa-bawaan. Apalagi membawa masa lalu gitu. Kalau pantang juga berat kan. Nanti menangis loh Mas. Tapi di satu sisi ini memang karena kita berupaya, niat kita harus tata dulu. Meskipun apa yang kita bawa ini berat, naik gunung memang berat, memang capek, memang lelah. Tapi satu, kegiatan seperti ini untuk mewadahi dari anak-anak muda generasi berikutnya, bagaimana untuk rasa cinta tanah airnya kepada negeri ini lewat kegiatan seperti ini. Iya, kalau tidak bisa gotong royong seperti apa untuk membangun negara ini, mana bisa? Hanya individu-individu saling menjatuhkan seperti apa, saling menyalahkan. Ya, lama-kelamaan akan jatuh. Makanya ini saya simbolis saja kenapa kegiatan ini butuh gotong royong untuk saling melengkapi. Gitu. Ya. Terus sampai perjalanan, kemudian kadang memang ada beberapa ini trik aja ketika mungkin teman-teman mau mendaki sana. Yang satu persiapkan fisik dan mentalnya. Kadang-kadang ada yang mereka fisiknya oke tapi mentalnya tidak. Ikut munggah-munggah, naik tok gitu ya. Iya. Selfie gitu, story gitu. Salah nih. yang niat. Salah niat. Salah niat. Story cinta. Oh. Salah gitu. Waduh. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Merusak tanggane. Merusak alam gitu. Ya, ya karena memang ketika salah niat seperti apa sehingga apa yang terjadi hilang tersesatnya seseorang tersebut. Kemarin ada ya Mas Abi juga ngabarin. Iya, jadi startnya jam maghrib kalau nggak salah, itu pantangan kan di sana. Pantangan di Gunung Klothok, jangan naik atau mungkin posisi turun ketika antara maghrib sampai dengan isya. Memang itu kadang-kadang auranya memang berbeda. Oke lah, ya kita harus percaya, mohon maaf, kita harus menghargai dan menghormati karena ini Kediri gitu. Iya. Terus yang kedua, sebelum, terutama sejauh itu, sebelum berangkat sudah pamit belum sama orang tua apa mungkin orang terdekatnya, terus masuk lokasi sudah pamit apa belum kadang-kadang gitu. Terus itu kadang ketemu, akhirnya yang kesasar apa, start jam 6 dia ketemunya jam 1 pagi, bayangkan tim yang nyasar itu posisinya apa, masuk ke lokasi aja sulit, masa ampun, semak-semak lebih dari 3 meter, bayangkan kan? Dia bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Sampai itu kan malah mau tidak mau ya untuk menyelamatkan orang tersebut lah kita ya mau ngalahi dimana biar sama-sama selamat. Akhirnya sampai kita perjalanan sampai puncak itu kita istirahat sambil kita diskusi atau sharing atau renungan briefing dimana kita saling melengkapi satu sama lain. Untuk yang mau makan silakan, mau ibadah silakan, mau istirahat juga silakan di situ. Ya kadang kita campur, kita tidak bisa ngatur posisi di atas seperti apa, tapi kan satu sih kita hanya bisa mengingatkan di mana apa yang kita lakukan di luar sana tetap akan kembali pada diri kita sendiri. Kemudian jam 3 pagi mulai kita masak. Jadi mulai habis maghrib dan isya itu kita teknisnya perjalanan. Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti pantangannya di Klothok itu Mas, kita itu ketika
maghrib nggak boleh di perjalanan, jadi harus setelahnya. Ya. Siap. Bu, Mas Yusuf dan Bu Anis, ini terakhir nih, sebelum kita closing nih, apa pesan kepada masyarakat, tentunya generasi muda yang ada di Kota Kediri, serta himbauan untuk penyelenggaraan Kirap Merah Putih dan khususnya untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Mulai dari Bu Anis dulu, monggo. Pesan-pesan kepada para pemuda, karena sekarang zamannya digital, jadi tolong untuk lebih memperhatikan lingkungan, karena ketika biasanya mereka naik itu hanya untuk selfie-selfie saja. Jadi tolong diperbaiki niatnya ketika naik, jangan membuat sampah di atas sehingga tidak merusak lingkungan. Dan mari sama-sama kita menjaga lingkungan sehingga Kediri tetap asri, dan pengibaran bendera merah putih pun tetap bisa kita laksanakan. Karena kalau kita tidak menjaga lingkungan, khawatirnya nanti akan terjadi kebakaran seperti tahun berapa Mas? 2000 berapa itu kan pernah terjadi kebakaran. Jadi yang kita himbau ketika naik, mari sama-sama patuhi peraturan yang sudah kita buat bersama. Mas Yusuf tambahan? Ya, untuk generasi muda berikutnya, semoga dengan kegiatan Gebiar Merah Putih ini meliputi kirap atau mungkin pengibaran bendera merah putih, semoga bisa memupuk, mengembangkan semangat nasionalisme untuk kaum muda, karena yang kita harapkan kemerdekaan, tapi sejatinya memang kadang-kadang kita ini masih terjajah kebodohan, terjajah kemalasan, terjajah egois tentang ingin menang sendiri seperti apa, terutama masa miris, dimana semoga lah dengan kegiatan seperti ini kita ayo bersatu padu, saling melengkapi, dimana kita butuh suatu hal yang untuk misi, niat utama untuk kemerdekaan kita sendiri, itu merdeka tentang kemiskinan, merdeka tentang apapun lah di situ. Karena memang dari situ minimal kalau SDM-nya baik, semoga bisa ngangkat ekonominya juga baik. Baik, terima kasih Bu Anis dari Kapala Kediri serta Mas Yusuf Maryuki dari Ketua Pelaksana GMP 2016 Gebiar Merah Putih. Oke, itu tadi teman-teman diskusi kita tentang Kirap Merah Putih tahun 2022 yang diadakan oleh teman-teman di Kapala Kediri, yang nanti puncaknya akan mengirap bendera merah putih dari Pemkot hingga nanti dikibarkan di Gunung Klothok. Terima kasih yang sudah menyaksikan channel DPD KNPI Kota Kediri di program KNPI Talk di temanya di Kirap Merah Putih. Jangan lupa saya sampaikan, tetap saksikan acara yang diselenggarakan oleh DPD KNPI Kota Kediri. Like, comment, subscribe channel kami demi membangun pemuda yang lebih berprestasi. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Salam.